Halo anak-anakku yang terkasih, salam sehat. Anak-anak kelas 8, pada saat ini kita akan belajar kembali untuk materi agama bab yang kedua bagian yang B, yaitu Yesus mewartakan kerajaan Allah melalui perumpamaan, tindakan, dan mujizat. Dan pada hari ini kita akan belajar untuk bagian yang pertama terlebih dahulu, bagian B yang pertama, yaitu melalui perumpamaan materi bab yang kedua ini. Nah, anak-anak yang terkasih, sebelum kita mengawali pelajaran ini, marilah kita berdoa terlebih dahulu. Dan Bapa, Putra, dan Roh Kudus. Amin. Allah Bapa yang makasih, berkati kami di dalam pelajaran ini. Semoga apa yang kami pelajari ini sungguh-sungguh bermakna bagi kami untuk semakin mengimani akan Engkau. Doa ini kami ajukan kepadamu dengan perantaraan Kristus Tuhan kami. Amin. Dan Bapa, Putra, dan Roh Kudus. Baik anak-anak yang terkasih, kita seringkali mendengar perumpamaan-perumpamaan. Yesus selalu menggunakan perumpamaan dalam mewartakan kerajaan Allah. Banyak perumpamaan, misalnya ada perumpamaan tentang anak yang hilang. Kemudian ada perumpamaan tentang pelita, 5 gadis bodoh, 5 gadis pintar. Apa sih maksudnya sebenarnya perumpamaan ini? Ada banyak perumpamaan yang dipakai oleh Yesus. Perumpamaan itu memiliki arti. Nah, perlu dipahami. Arti perumpamaan adalah penyampaian pesan yang menggunakan bahasa imajinatif. Secara imajinatif, kita diajak untuk berimajinasi dengan sebuah cerita, dengan perbandingan, dengan analogi. Kiasan simbolik, kita menggunakan simbol-simbol yang dipakai oleh Yesus, dan simbol-simbol di sini. Atau perbandingan satu dengan cerita ini dengan cerita yang ini, sehingga pendengar mampu untuk menangkap pesan di balik perumpamaan. Jadi pengertiannya adalah penyampaian pesan dengan menggunakan bahasa imajinatif, kiasan simbolik maupun perbandingan, sehingga pendengar mampu menangkap pesan di balik perumpamaan. Perumpamaan yang dipakai Yesus untuk menjelaskan tentang kerajaan Allah itu diambil dari kehidupan masyarakat sehari-hari. Misalnya, contohnya seperti ini. Misalnya Yesus tahu pendengarnya adalah petani, makanya dipakai perumpamaan tentang ladang di antara gandum, penabur benih. Maka menggunakan bahasa-bahasa yang dekat dengan para petani. Misalnya dengan nelayan, maka dipakai dengan kata-kata pukat. Pukat itu jaring. Jala, misalnya dengan waktu bertemu dengan murid-muridnya, ikutlah denganku, engkau akan dijadikan sebagai penjala manusia. Ada kata itu. Kenapa sih menggunakan perumpamaan? Kenapa sih menggunakan perumpamaan? Jadi perumpamaan dipakai agar tidak ada pendengar yang merasa dituduh, dikritik secara langsung. Jadi Yesus tidak mau adanya kritikan atau nuduh langsung, tapi dengan perumpamaan kita akan diajak, oh iya ya, itu adalah aku. Jadi tidak perlu dituduh, kamu tuh gini-gini lah. Dengan perumpamaan seperti itu. Misalnya perumpamaan tentang siapa sih sama aku manusia. Tidak perlu mengatakan kamu ini sombong, kamu tidak pernah membantu manusia, tapi Yesus menggunakan perumpamaan tentang orang Samaria yang baik hati. Dengan ceritanya ya, cari sendiri cerita itu. Nah, dengan harapan yaitu bahwa pendengar ini dapat menafsirkan, menanggapi, dan mengambil sikap sendiri dari perumpamaan yang diwartakan Yesus. Inilah tentang perumpamaan. Nah, sekarang kita akan melihat contoh-contoh perumpamaan dalam kitab suci. Perumpamaan tentang kerajaan Allah dalam kitab suci. Biar anak-anakku silakan dibuka kitab sucinya, yaitu saya akan Bapak bacakan tentang perumpamaan seorang penabur yang diambil dari Markus 4 ayat 3 sampai dengan 8, dilanjutkan ayat 13 sampai dengan 20. Dengarlah, adalah seorang penabur keluar untuk menabur. Pada waktu ia menabur, sebagian benih itu jatuh di pinggir jalan, lalu datanglah burung dan memakannya sampai habis. Jadi disebar
di jalan kemudian dimakan burung-burung. Sebagian lagi jatuh di tanah yang berbatu-batu, tanah yang batu-batu ya anak-anak, yang tidak banyak tanahnya. Lalu benih itu pun segera tumbuh, tapi karena tanahnya tipis, sesudah matahari terbit layulah ia dan menjadi kering karena tidak berakar. Ialah kalau kita taruh di atas batu, biji itu oke akan tumbuh, tapi kan tidak bisa untuk pegangan batunya, akan langsung kering. Sebagian lagi jatuh di tengah semak duri. Lalu makin besarlah semak itu dan menghimpitnya sampai mati, sehingga ia tidak berbuah. Semak duri ya kena duri-duri di sini. Dan sebagian jatuh di tanah yang baik. Ia tumbuh dengan suburnya dan berbuah. Hasilnya ada yang 30 kali lipat, ada yang 60 kali lipat, ada yang 100 kali lipat. Kalau di tempat tanah yang subur, pasti akan membuahkan hasil yang baik benih itu. Lalu ia berkata kepada mereka, "Tidakkah kamu mengerti perumpamaan ini? Kalau demikian, bagaimana kamu dapat memahami semua perumpamaan yang lain? Penabur itu menaburkan firman. Orang-orang yang di pinggir jalan tempat firman itu ditaburkan ialah mereka yang mendengar firman, lalu datanglah iblis dan mengambil firman yang baru ditaburkan di dalam mereka. Demikian juga yang ditaburkan di tanah yang berbatu-batu ialah orang-orang yang mendengar firman itu dan segera menerimanya dengan gembira, tapi mereka tidak berakar dan tahan sebentar saja. Apabila kemudian datang penindasan atau penganiayaan karena firman itu, mereka segera murtad. Dan yang lain ialah yang ditaburkan di tengah semak duri, itulah yang mendengar firman itu, lalu kekhawatiran dunia ini dan tipu daya kekayaan dan keinginan-keinginan akan hal yang lain masuklah menghimpit firman itu sehingga tidak berbuah. Dan akhirnya yang ditaburkan di tanah yang baik ialah orang yang mendengar dan menyambut firman itu, lalu berbuah. Ada yang 30 kali lipat, ada yang 60 kali lipat, dan ada yang 100 kali lipat." Yang Injil Tuhan. Baik anak-anak yang terkasih, kalau kita melihat di sini perumpamaan tentang seorang penabur di sini, bahwa kerajaan Allah itu adalah sebuah proses. Maka kita diajak untuk tidak putus asa. Misalnya gagal, proses si orang penabur tadi itu loh, dia menaburkan di sini gagal, di sini gagal, selalu gagal, tapi dia terus mencoba. Hanyalah seperti itu. Artinya apa? Bahwa kita mewartakan kebaikan itu terus menerus. Jangan kita kasih tahu teman kita, jangan nyontek, masih nyontek terus kita menyerah saja. Tidak. Itu jangan-jangan malah anak-anakku yang suka nyontek. Jangan sampai seperti itu ya. Ini yang sering terjadi. Ini loh, kehidupan itu seperti itu. Dan ini juga menggambarkan juga tentang diri kita sebenarnya. Misalnya, kita nggak punya dasar, kita menabur di jalan, besok mau ulangan, males nih, akhirnya ya sudah, besok nyontek saja lah. Atau yang kedua, yaitu di mana yang kedua? Ditanam di batu-batuan. Mau belajar tapi kemudian nengok kiri kanan, kok bisa mengerjakan? Akhirnya lirik kiri, lirik kanan, lirik depannya, tanya belakang juga. Atau yang ketiga, cuma berduri. Kita mau ulangan, lalu kemudian teman-teman yang lain buat contekan. Akhirnya mau tidak mau ikut-ikutan nyontek. Ya sudah, kalah. Tapi yang terakhir, di tanah yang subur, kalau kita siapkan diri kita bahwa kita ini mau ulangan dengan baik, tidak akan pernah nyontek, kita benar-benar bisa. Ini loh, persiapan semua, siapkanlah semua. Tentang perumpamaan ini, kalau kita pakai untuk kehidupan kita sehari-hari. Baik anak-anakku, tentu perumpamaan yang lain Bapak akan bacakan dari perumpamaan tentang benih yang tumbuh, dari Markus 4 ayat 26 sampai dengan 29. Lalu kata Yesus, "Beginilah hal kerajaan Allah itu, seumpama orang yang menaburkan benih di tanah, lalu pada malam hari ia tidur, dan pada siang hari ia bangun, dan benih itu mengeluarkan tunas,
dan tunas itu makin tinggi. Bagaimana terjadinya tidak diketahui orang itu. Bumi dengan sendirinya mengeluarkan buah, mula-mula tangkainya, lalu bulirnya. Kemudian butir-butir yang penuh isinya adalah bulir itu. Apabila buah itu sudah cukup masak, orang itu segera menyapit sebab musim menuai sudah tiba. Demikianlah Injil Tuhan. Jadi gini, ditabur benihnya di tanah, kemudian yang nabur tidur. Tahu-tahu pada waktu bangun sudah tumbuh benih itu. Kita nggak pernah tahu kapan benih itu tumbuh. Pernah yang menanam ya, apalagi zaman sekarang banyak orang suka menanam. Kita tanam, kita nggak pernah tahu kapan itu tumbuhnya. Sama, bahwa kerajaan Allah itu tergantung pada Allah, bukan usaha manusia. Apa yang dilakukan oleh kita semua itu semuanya bergantung pada Allah, bukan manusia, tapi Allah lah yang memberikan semuanya. Karena pada saat yang tepat, Allah sendiri akan menegakkan kerajaan Allah. Nah, ini adalah yang kedua. Yang ketiga, anak-anakku bisa baca sendiri dalam perumpamaan lalang di antara gandum. Dalam Matius 14 ayat 24 sampai dengan 30. Di situ kita diajarkan bahwa memberikan diri, bahwa Allah itu mencintai semua orang. Allah mencintai semua orang. Jadi Allah memberikan kesempatan kepada orang jahat untuk bertobat. Apa sih? Nanti baca sendiri di situ. Lalu kita sebagai orang-orang yang beriman, orang-orang yang baik harus mendorong orang-orang jahat untuk menuju ke dalam kebaikan. Itu maksud dari perumpamaan lalang di antara gandum. Lalu ada lagi yang keempat, yaitu perumpamaan tentang pukat dari Matius 13 ayat 47 sampai dengan 50. Di sini diajarkan juga bahwa sikap tidak mudah menghakimi. Seringkali kita suka menghakimi manusia. Kamu tuh jahat, kamu tuh baik. Tidak, di sini mak diajarkan kita tidak mudah menghakimi. Karena hanya Allah yang punya hak untuk menghakimi, memilah yang baik dan buruk, yang dosa dan benar. Kita nggak pernah tahu apakah orang itu berdosa atau tidak pernah tahu. Hanya Allah yang tahu. Kemudian yang terakhir, yang kelima, yaitu perumpamaan tentang harta terpendam dan mutiara berharga. Diambil dari Matius 13 ayat 44 sampai dengan 46. Silakan anak-anak baca sendiri. Apa sih maknanya di situ? Yaitu bahwa kerajaan Allah itu lebih berharga melebihi yang kita miliki. Untuk yang bagian terakhir akan Bapak baca. Perumpamaan tentang harta yang terpendam dan mutiara berharga. Hal kerajaan surga itu seumpama harta yang terpendam di ladang, yang ditemukan orang lalu dipendamnya lagi. Oleh sebab sukacitanya, pergilah ia menjual seluruh miliknya lalu beli ladang itu. Demikian pula hal kerajaan surga itu, seumpama seorang pedagang yang mencari mutiara yang indah. Setelah ditemukan mutiara yang sangat berharga, ia pun pergi menjual seluruh miliknya lalu membeli mutiara itu. Jalan-jalan ke pasar, lihat ada mutiara indah, lalu kita balik, dijual semua rumahnya dan sebagainya, kemudian kita beli mutiara itu. Artinya apa? Bahwa kerajaan Allah lebih berharga dari apapun juga. Maka untuk itu anak-anak yang terkasih, dari sini kita belajar untuk memahami bahwa Allah begitu baik mengajarkan tentang kerajaan Allah ini. Maka untuk itu, mari kita berproses bersama, semakin menyadari tentang diri kita untuk selalu berbuat kebaikan pada semua orang. Anak-anakku, bila ada pertanyaan dari materi ini, silakan bisa tanya di kolom komentar atau bisa DM Bapak ke @prangke_diksi. Baik anak-anakku, kita tutup dengan berdoa. Mari kita siapkan hati kita untuk berdoa. Dalam Bapa, Putra dan Roh Kudus. Amin. Allah Bapa yang Maha Baik,
Kami bersyukur kepadamu karena melalui putramu Engkau telah mengajarkan kepada kami tentang makna kerajaan Allah melalui perumpamaan-perumpamaan. Bantulah kami agar dapat memahami perumpamaan Yesus dengan benar. Dengan demikian kami dapat hidup benar seturut kehendak-Mu. Engkau kami puji ya Bapa, bersama putramu dan dalam persekutuan dengan Roh Kudus, kini dan sepanjang segala masa. Amin. Dalam Bapa, Putra, dan Roh Kudus. Amin. Baik anak-anakku yang terkasih, salam sehat terlalu, salam untuk orang tua, dan sampai jumpa kembali.